ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Tujuan praktikum ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu cermin datar, cermin cembung atau spion, cermin cekung atau sendok, handphone, pusar derajat, kertas putih, lilin, dan layar celah cahaya. Percobaan yang pertama, pemantulan cahaya. Pada cermin, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya. Pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Yang dihasilkan adalah 30 derajat, jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalan berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak benda 15 cm, bayangan 4 cm. Pada jarak benda 20 cm, jarak bayangan 3 cm. Pada jarak benda 25 cm, jarak bayangan 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Percobaan pembiasan cahaya dengan balok kaca. Pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati dua medium berbeda, misalnya dari udara ke kaca, karena kecepatan cahaya berubah di medium yang berbeda. Arah cahaya juga berubah atau membelok pada balok kaca. Cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasan cahaya. Kemudian, percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di satu titik fokus. Jika
Benda diletakkan dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik.